Salam sejahtera, salam sukacita. Senang sekali bisa bertemu saudara semua dalam program Renungan Rohani, di mana kita akan sama-sama bersaat teduh, kita akan sama-sama berefleksi tentang kasih sayang Tuhan. Dan hari ini kita akan berefleksi dengan sebuah tema, jangan takut, Allah menyertaimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan dari Yosua 1 ayat 9 ini kita berefleksi tentang kekuatan sejati yang bisa saudara dan saya temukan di dalam Tuhan. Saya mengutip kata-kata hebat dari Roosevelt. Hal yang harus ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Tapi pertanyaan besarnya, siapa manusia di bawah kolong langit ini yang tidak pernah takut? Dari hal sepele sampai hal menyangkut prinsip kehidupan, kita mengkumuli itu berdasarkan ketakutan kita masing-masing. Dan terkadang ada orang karena hal sepele bisa menjadi diliputi ketakutan dan akhirnya hancur dan lebur dan tidak bisa punya daya untuk bangkit kembali. Sebaliknya, sepertinya ada orang-orang tertentu yang walaupun masalah bertubi-tubi dalam kehidupan mereka, mereka justru tampil sebagai pemenang. Mereka menaklukkan ketakutan itu, menggantikannya dengan pengharapan dan iman. Dan hari ini dalam sebuah tema kecil, jangan takut, Allah menyertai. Kita berefleksi berdasarkan kisah yang hebat yang terjadi dalam diri seorang muda yang harus mengambil kepemimpinan dari seorang yang sangat terkenal yang telah mati atau mendahulunya, yaitu Yosua. Bagaimana ia menggantikan Musa, harus memimpin Israel menuju Kanaan. Saudara, ini bukan hal sepele karena pasti Yosua akan terbayang dengan kepemimpinan Musa. Itu yang pertama. Dan itu biasanya ketika kita dibayangi dengan kepemimpinan orang lain atau orang sebelum kita, itu biasanya membawa ketakutan bagi kita. Ditambah lagi Kanaan adalah negeri yang asing akan mereka masuki. Memang sebagai pengintai, Yosua pernah berada di sana dan melihat langsung keberadaan orang-orang Israel. Dan dengan kekuatan iman dan realitas pengharapan kepada Tuhan, Yosua yakin bahwa Tuhan akan menyerahkan Kanaan ke tangan Israel. Namun sekali lagi, pergumulan Yosua bukan hanya menyangkut dirinya, tapi membawa Israel yang terkenal sebagai bangsa yang stubborn, bangsa yang keras kepala, yang sudah melihat langsung karya Tuhan dari sorga, sudah menyaksikan itu di depan mata mereka, tetapi masih juga membangkang. Ini membuat Yosua pasti diliputi ketakutan. Untuk itulah firman Tuhan datang dan mengatakan kepada Yosua, dan juga harus dinyatakan kepada Israel secara umum, jangan takut, Allah menyertai. Artinya bahwa ketakutan mereka itu harus ditaruh di tangan Allah. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi telah membuktikan keseluruhan dirinya, integritasnya sebagai pribadi yang tak bisa digoyahkan, yang mampu memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi di mana Israel kehilangan harapan. Allah di masa lalu yang telah membimbing mereka dalam perjalanan di padang gurun adalah Allah yang sama yang telah menunjukkan janjinya dan akan setia kepada Israel. Untuk itulah Yosua diminta, beritahukan, nyatakan kekuatan dari Allah bahwa bangsa ini tidak perlu takut, karena yang memegang kunci dari seluruh kehidupan ini adalah Allah. Kanaan adalah negeri yang dijanjikan bagi Israel, dan bahwa Allah ketika dia berjanji tidak mungkin dia ingkar janji. Nah, kenapa ketakutan itu begitu merajalela dalam diri bangsa Israel sehingga mereka harus diperingatkan supaya jangan takut? Israel adalah bangsa yang memang mendapatkan keistimewaan sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi sejarah kehidupan mereka mengatakan bahwa Israel adalah bangsa yang tegar teguh. Israel adalah bangsa yang menyaksikan kekuasaan Allah di satu pihak, dan di lain pihak mereka sepertinya menyangkali itu. Karena itulah bagi orang-orang yang cepat ciut nyali, orang-orang yang cepat merasa rendah diri, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar di sekitar mereka, Yosua dipakai oleh Allah untuk mengatakan jangan takut. Kita ingat salah satu kisah hebat yang terjadi di dalam perjalanan Israel, bagaimana Daud harus berhadapan dengan Goliat. Jikalau Daud hanya mengandalkan kekuatannya, pasti dia sudah mati sia-sia di tangan Goliat. Tetapi iman Daud menunjukkan pada waktu itu ketika melawan Goliat dari Filistin, tidak ada yang bisa menghancurkan iman seseorang yang bergantung kepada Allah, apalagi bangsa yang tidak bersunat, yang tidak mengenal Allah. Saudara, dalam konteks kita saat ini, bukankah Bapak Ibu Saudara dan saya sering diliputi ketakutan? Itu manusiawi. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, ketidakpastian masa depan, bahkan krisis global dunia membuat kita mempertanyakan, apakah Tuhan masih menyertai kita? Apakah Tuhan benar-benar menunjukkan keprihatinan dan empatinya pada kita manusia? Dan saat-saat seperti ini, kadang-kadang iman kita tergeser dan seakan-akan ketakutan itu tampil nomor satu.
atau ketakutan itu menjadi sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Namun hari ini ketakutan itu manusiawi, tetapi diliputi ketakutan itu sungguh merusak iman dan percaya kita. Orang Kristen tidak menaruh harapannya pada situasi atau pada manusia atau keadaan yang bisa berubah, karena itu sumber ketakutannya. Tapi orang percaya atau orang Kristen menaruh harapannya pada Allah yang tidak pernah berubah. Disitulah ketakutan akan diganti dengan iman dan pengharapan dan kekuatan. Dan untuk itulah firman Tuhan akan berkata benar sekarang dan selama-lamanya. Jangan takut, karena Allah menyertaimu. Artinya kalau saya memakai logika sederhana, saudara dan saya akan takut jika kita hanya bergantung pada diri kita, bahwa kita mampu melakukan ini, kita mampu buat ini. Tapi ketakutan kita akan diganti ketika fokus pandangan kita diarahkan pada Allah. Di situ letak kepastian, di situ letak perlindungan yang kekal, dan di dalam Allah itulah Yosua diperingatkan dengan sangat baik. Jangan takut dan jangan kurang pengharapan, karena di dalam Allah ketakutanmu diubah menjadi iman dan pengharapan. Tuhan memberkati kita. Amin.